Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Kitab Iman, Bab Takwa, Petunjuk, Rukun Islam dan Masalah Agama. Hadis ketiga, Ibnu Umar berkata, seorang hamba tidak akan menggapai hakikat takwa sehingga dia meninggalkan apa yang dia ragu di dalam hatinya. Penjelasan hadis. Berkenan dengan hal ini, Muaz pernah berkata, duduklah sejenak bersama kami di sini untuk menambah keimanan. Sedangkan Ibnu Mas'ud berkata, keyakinan adalah iman yang sempurna. Artinya, manusia tidak akan sampai pada tingkat iman kepada Allah sehingga dia meninggalkan apa yang terbetik di dalam hati kecilnya yang khawatirkan akan menjerumuskan dirinya ke dalam dosa. Dan seorang muslim tak akan pernah sampai pada puncak rasa takut kepada Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi, sehingga dia menghindari segala hal buruk yang terbelik dalam hatinya. Serta tidak memberikan pintu baginya untuk bersemayam di dalam dirinya. Dengan demikian itu, Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah atsar yang menyeru kepada penggabungan kemauan untuk benar-benar yakin kepada Allah. Memfokuskan pikiran hanya untuk berbuat taat kepadanya, beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya sehingga dia mendapatkan derajat orang-orang yang mukhlis atau yang tulus ikhlas, yang mengenai diri mereka ini. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34-35, yang artinya, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka bergetar hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Juga firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, maka bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan yang dimaksud dengan hakikat takwa adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Karmani, yakni iman, karena yang dimaksud dengan takwa adalah memelihara diri dari syirik. Dan dalam hadis tersebut terdapat pengertian bahwa sebagian orang mukmin ada yang sampai pada substansial iman dan sebagian yang lain tidak sampai. Dengan demikian iman itu bisa bertahan dan bisa berkurang, sesuai dengan yang dikatakan Al-Taimi, hatta yada amma fi sadri, sesuatu yang sudah tetap di dalam hati. Yang demikian ini hadiah itu hikmah yang sangat berharga yang muncul dari seorang yang oleh Rasulullah pernah menyebutkan, sesungguhnya Abdullah ibnu Umar adalah orang yang soleh. Dia orang yang banyak bersedekah, bahkan di suatu majelis Ibnu Umar pernah bersedekah dengan 30.000 dirham, dan jarang sekali orang seperti dengannya dalam mengikuti jejak Rasulullah dan penolakannya terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, dan ambisi mendapatkan kedudukan. Ibnu Umar hidup setelah Rasulullah selama 60 tahun. Dia pernah berkata, aku tak pernah menyesali sesuatu yang bersifat dunia yang berlalu dariku melainkan aku tidak ikut berperang bersama Ali melawan kelompok yang zalim. Ibnu Umar meninggal dunia di Mekah setelah menunaikan haji pada tahun 73 Hijrah. 3 tahun setelah terbunuhnya Ibnu Zubair, dan dimakamkan di Musib, demikian yang dikemukakan Al-Karmani. Oleh karena itu, hendaklah para penonton semua berniat hanya untuk Allah dan mengusir gangguan syaitan yang biasa bersembunyi serta menjauhkan diri dari memikirkan hal-hal yang dimurkai Allah. Selain itu, hendaknya Anda banyak bertaubat dan menyesali hal-hal yang melalaikan, tidak merasa cukup atas amal kebaikan meskipun Anda telah banyak melakukannya. Hendaklah Anda mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menghiasi diri dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yang oleh Allah mereka disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya, ayat 90, yang artinya, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan rasa cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dan dia juga mengikuti jejak orang-orang yang solih yang oleh Allah pernah disebutkan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 173, yang artinya, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka, mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Imam Nawawi mengemukakan, pendapat ulama salaf menyatakan bahwa iman itu mencakup ucapan, perbuatan dan niat, dan ia dapat bertambah dan berkurang.
Artinya iman itu diucapkan dengan lisan, dan dibenarkan oleh hati serta dipraktikkan oleh anggota tubuh secara keseluruhan, iman itu akan bertambah dengan bertambahnya semua itu dan berkurang dengan berkurangnya semua itu. Sedangkan Ibnu Battal berkata, pendapat seluruh ahlu sunnah dan jamaah terdahulu berkata bahwa iman itu berupa ucapan dan perbuatan, yang dapat bertambah dan berkurang. Artinya, yang menjadikan seseorang hamba mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang-orang mukmin adalah memenuhi hal yaitu, pembenaran, pengakuan, dan penerapan. Dan tidak diragukan lagi, jika ia hanya mengakui dan mengerjakan tetapi tidak mau mengakui secara lisan, maka ia tidak disebut sebagai seorang yang beriman. Demikian halnya jika ia mengakui secara lisan dan meyakininya tetapi tidak mengamalkannya. Berkenan dengan hal tersebut Imam Nawawi mengomentari, saya berkata yang dimaksudkan adalah kesempurnaan iman, dan bukan pokok keimanan itu sendiri. Karena jika demikian, maka setiap orang yang meninggal suatu kewajiban sekali saja sudah tidak dianggap sebagai seorang mukmin. Dan itu sesuatu yang muskil atau susah. Karena sudah menjadi ketetapan bahwa barang siapa yang memberikan pengakuan iman secara lisan, maka Rasulullah menyebutkan sebagai orang mukmin. Ulama salaf menafsirkan iman sebagai pembenaran dengan hati, pengakuan secara lisan, dan pendalaman terhadap rukun. Demikian yang dikemukakan oleh Al-Karmani. Berkenan dengan masalah iman, Imam Bukhari telah menyebutkan beberapa firman Allah yang menyangkut masalah itu, diantaranya 1. Surat Al-Fat ayat 4, yang artinya, Dia telah menurunkan kemenangan di hati orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. 2. Surat Al-Kahfi ayat 13, yang artinya, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. 3. Surat Maryam ayat 76, yang artinya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. 4. Surat Muhammad ayat 17, yang artinya, dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. 5. Surat Mudatsisir ayat 31, yang artinya, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. 6. Dan dalam surat At-Taubah ayat 124, yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surat maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini akan menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Surat Al-Ahzab ayat 22, artinya, dan yang demikian itu tidaklah menambah mereka kecuali iman dan ketundukan. Imam Bukhari sajikan ayat-ayat tersebut dengan maksud untuk menjelaskan derajat orang-orang mukmin sesuai dengan tambahan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Allah, dan tergantung dengan sandaran diri mereka kepada Allah, dan besarnya amal solih mereka, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, aku meyakininya tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Al-Karmani mengemukakan, yang demikian itu merupakan dalil konkret yang menunjukkan adanya penambahan pada keimanan, artinya, jika ainul yakin bergabung dengan ilmu yakin, maka pada saat itu tidak diragukan lagi bahwa iman akan lebih kuat. Dan hendaklah masyarakat modern memahami bahwa iman adalah hati nurani yang mengajak mereka untuk menghiasi diri dengan kesempurnaan dan jalan yang lurus, serta tidak tercelakakan orang lain. Karena, di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa muamalah yang baik sudah cukup untuk mendapatkan keridaan Allah, lalu mereka mengabaikan salat dan puasa dengan alasan mereka telah bebas dari kewajiban tersebut, padahal untuk mensucikan mereka itu jelas membutuhkan amal solih. Dan demikian, dapat dikatakan bahwa orang yang meninggalkan salat berarti imannya berkurang, demikian juga halnya orang yang makan atau minum pada siang hari di bulan Ramadan, dan demikian seterusnya. Melakukan berbagai kemaksiatan merupakan dalil yang menunjukkan kefasikan dan kelemahan iman. Imam An-Nawawi telah menafsirkan ungkapan Mu'az, duduklah sejenak bersama kami di sini untuk menambah keimanan. Maksudnya, untuk membicarakan kebaikan dan berbagai hukum akhirat serta bermacam-macam urusan agama. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk keimanan. Al-Karmani menyebutkan, artinya, duduklah sehingga kita mengingat sisi-sisi dalalah yang menunjukkan apa yang harus diimani. أخير الكلام والله أعلم بصواب.